Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Berjumpa kembali di Selamat Haryanto Channel, channel pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk kesempatan kali ini di Selamat Haryanto Channel akan membahas tentang perkembangan Islam abad pertengahan. Sejarah perkembangan Islam pada abad pertengahan, yaitu sejarah perkembangan peradaban Islam dibagi menjadi 3 bagian, yaitu periode klasik, yaitu 650 sampai 100, yaitu yang pertama periode klasik, yaitu 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan, yaitu 1250 sampai 1800 Masehi. Dan yang ketiga, periode modern, yaitu 1800 sampai sekarang. Islam pada masa periode klasik. Masa ini terentang dari masa Rasulullah SAW hingga penyerbuan pasukan Mongol ke dunia Arab tahun 1258 Masehi. Penyerbuan ini dipimpin oleh Hulagu Khan pada wilayah Muslim yang berpuncak dengan hancurnya kota Baghdad selaku pusat dunia Islam pada tahun 1258 Masehi. Masa ini, umat Islam dan kebudayaannya merupakan kebudayaan tertinggi yang dicapai oleh manusia. Eropa masih berada pada masa kegelapan dan mereka mencoba belajar pada peradaban agama Islam. Pada Islam abad pertengahan, masa ini terentang sejak hancurnya kota Baghdad tahun 1258 Masehi hingga pertengahan abad ke-18 Masehi. Masa ini, umat Islam khususnya di wilayah Jazirah Arab mengalami 3 fase, yaitu fase kemunduran, fase kemajuan dengan berdirinya kesultanan-kesultanan besar Islam tahun 1500 sampai 1600 Masehi, dan fase kemunduran kesultanan besar pada tahun 1600 Masehi sampai 1750 Masehi. Masa ini, Eropa Kristen mulai berkembang berkat pelajaran yang mereka dapatkan dari para ilmuwan Muslim di Kesultanan Muslim Andalusia atau Spanyol. Bahkan mereka berhasil melampaui pencapaian kaum muslimin pada saat itu. Periode yang ketiga yaitu Islam abad pembaharuan. Masa ini kemunduran umat Islam masih terjadi, bahkan semakin mendalam. Hal ini karena datangnya orang-orang Eropa menjajah berbagai negara Islam di dunia. Akan tetapi, masa ini dimulai dengan munculnya usaha-usaha pembaruan oleh umat Islam, diawali dengan munculnya ide-ide dan gerakan pembaharuan di kalangan umat Islam pada pertengahan abad ke-18 Masehi hingga saat ini. Kerajaan Islam terbesar yang pertama pada masa itu adalah Bani Umayyah, atau bisa dibaca dengan kekhalifahan Bani Umayyah. Adalah kekhalifahan pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 Masehi sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 Masehi sampai 1031 Masehi di Cordova atau Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul As-Shams, kakek buyut dari khalifah pertama yaitu Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, atau kadangkala disebut juga dengan Muawiyah yang pertama. Perluasan wilayah pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, perluasan wilayah yang berhenti pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dilanjutkan kembali, dimulai dengan menaklukkan Tunisia. Kemudian ekspansi ke sebelah timur dengan menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Orus, Afghanistan sampai Kabul. Sedangkan angkatan lautnya telah mulai melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium atau Konstantinopel. Sedangkan ekspansi ke timur ini kemudian terus dilanjutkan kembali pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan mengirim tentara menyeberangi sungai Oxus dan berhasil menundukkan Balkanabat, Bukhara, Khawarizm, Fergana, dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dengan menguasai Balochistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Malta.
Ekspansi ke barat dilanjutkan di zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi setelah Aljazair dan Maroko ditaklukkan. Tariq bin Ziyad memimpin pasukan Islam dengan maksudnya menyeberangi Selat Gibraltar atau Jabal Tariq yang memisahkan antara Maroko atau Maghrib dengan benua Eropa, termasuk Spanyol atau Cordova, Sevilla, Elvira, dan Toledo. Ini adalah merupakan peta wilayah dari Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di panjang jalan. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Dilanjutkan oleh kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab, melakukan pembenahan administrasi pemerintahan, dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Keberhasilan ini dilanjutkan oleh putranya Al-Walid bin Abdul Malik, meningkatkan pembangunan, di antaranya membangun panti-panti untuk orang cacat dan pekerjaannya digaji oleh negara secara tetap, serta membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah yang lain, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang amat sangat megah sekali. Bani Abbasiyah atau Kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, sekarang ibu kota Irak, menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, berkuasa mulai tahun 750 Masehi dan memindahkan ibu kota dari Damaskus, Syria ke Baghdad, Irak. Bani Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan kekhalifahan selama 3 abad, mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam, dan menyuburkan ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya Timur Tengah. Khalifah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari khalifah sebelumnya, yaitu dari Bani Umayyah, di mana pendiri dari khalifah ini adalah Abdul As-Soffah ibnu Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas rahimahullah. Pola pemerintahan yang ditetapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya pada saat itu. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Masa pemerintahan Abu Abbas, pendiri dinasti ini, sangat singkat, yaitu dari tahun 750 sampai 754 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Abdul Jabbar Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi, yang keras menghadapi lawan-lawannya terutama dari Bani Umayyah, Khawarij, dan juga Syiah. Khalifah Al-Mansur berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya, membebaskan diri dari pemerintahan pusat, dan memantapkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara merebut benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah Cappadocia, dan Sisilia pada tahun 756 sampai 758 Masehi. Ke utara bala tentaranya melintasi pegunungan Taurus dan mendekati Selat Bosporus. Di pihak lain, dia berdamai dengan bala tentaranya juga berhadapan dengan pasukan Turki Khazar dan Kaukasus, Dailami di Laut Kaspia Turki, di bagian lain Oxus, dan di daerah India. Wilayah kekhalifahan Bani Abbasiyah pada masa kejayaannya ditandai dengan warna merah ini. Amat begitu sangat luas sekali sampai ke daerah Asia Tengah, sampai ke bagian Afrika. Ini adalah merupakan peta kekuasaan dari Bani Abbasiyah sampai ke Cordova. Pada masa pemerintahan Al-Mahdi,
Perekonomian mulai meningkat dengan meningkatkan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Terkecuali itu, dagang transit antara timur dan barat juga banyak membawa kekayaan. Bahkan Basrah menjadi pelabuhan yang amat penting pada saat itu. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Pada masanya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Di samping itu, pemandian-pemandian umum juga dibangun, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya, yaitu Al-Ma'mun. Al-Mu'tasim, khalifah berikutnya, memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal pribadi dari Sultan Al-Mu'tasim. Tidak seperti pada masa Daulah Umayyah, dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional atau pasukan khusus. Dengan demikian, kekuatan militer dinasti Bani Abbasiyah menjadi sangat kuat. Walaupun demikian, dalam periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar Bani Abbas. Pengaruh dari kebudayaan bangsa yang sudah maju tersebut, terutama melalui gerakan terjemahan, bukan saja membawa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan umum, tetapi juga ilmu pengetahuan agama. Dalam bidang tafsir, sejak awal sudah dikenal dua metode penafsiran. Yang pertama yaitu tafsir bin Ma'thur, yaitu interpretasi dari tradisional dengan mengambil interpretasi dari Nabi dan para sahabat. Yang kedua, tafsir bil ra'yi, yaitu metode rasional yang lebih banyak bertumbuh kepada pendapat dan pikiran daripada hadis dan pendapat sahabat, dan muncul ilmu-ilmu tentang teologi atau ketuhanan. Imam-imam madhab hukum yang empat hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah pertama, yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullah di Kufah. Madhab ini lebih banyak menggunakan pemikiran rasional daripada hadis-hadis Rasulullah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik rahimallahu ta'ala banyak menggunakan hadis dan tradisi masyarakat Madinah. Pendapat dua tokoh madhab hukum ini ditengahi oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, yang mengembalikan sistem madhab dan pendapat akal semata kepada hadis Nabi Muhammad SAW, serta memerintahkan para muridnya untuk berpegang kepada hadis Nabi serta pemahaman para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Dalam lapangan astronomi terkenal nama Nasiruddin At-Tusi Al-Fazari sebagai astronom Islam yang pertama kali menyusun astrologi. Al-Farghani yang dikenal di Eropa dengan nama Al-Faraknus menulis ringkasan ilmu astronomi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard Cremona dan Johannes Hispalencia. Dalam lapangan kedokteran dikenal nama Ar-Razi dan Ibnu Sina. Ar-Razi adalah tokoh pertama yang membedakan antara penyakit cacat dan Melses. Dia juga orang pertama yang menyusun buku mengenai kedokteran anak. Sesudahnya, ilmu kedokteran berada di tangan Ibnu Sina. Ibnu Sina yang juga seorang filosof berhasil menemukan sistem peredaran darah pada manusia. Di antara karyanya adalah Qanun Fit-Tib, yang merupakan ensiklopedia kedokteran paling besar dalam sejarah umat Islam. Dalam bidang optikal, Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytami yang di Eropa dengan nama Al-Hazen terkenal sebagai orang yang menentang pendapat bahwa mata mengirim cahaya ke benda yang dilihat. Menurut teorinya yang kemudian terbukti kebenarannya, bendalah yang mengirim cahaya ke suatu mata. Tokoh-tokoh terkenal dalam bidang filsafat antara lain Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Farabi banyak menulis buku tentang filsafat, logika, jiwa, kenegaraan, etika, dan interpretasi terhadap filsafat Aristoteles. Ibnu Sina juga banyak mengarang buku tentang filsafat, yang terkenal diantaranya adalah As-Syifa. Ibnu Rus yang di barat lebih dikenal dengan nama Averroes
banyak berpengaruh di barat dalam bidang filsafat, sehingga di sana terdapat aliran yang disebut dengan aliran Averroisme. Salah satu inovasi besar pada masa ini adalah diterjemahkannya karya-karya di bidang pengetahuan sastra dan filosofi dari Yunani, Persia, dan Hindustan. Di bidang kimia terkenal nama Jabir bin Hayyan. Dia berpendapat bahwa logam seperti timah, besi, dan tembaga dapat diubah menjadi emas atau perak dengan mencampurkan suatu zat tertentu. Di bidang matematika dikenal nama Muhammad bin Musa al-Khwarizmi yang juga mahir dalam bidang astronomi. Dialah yang menciptakan ilmu aljabar. Kata aljabar berasal dari judul bukunya yaitu Al-Jabr wa Al-Muqabbalah. Dalam bidang sejarah terkenal nama Al-Mas'udi. Dia juga ahli dalam ilmu geografi. Di antara karyanya adalah Muruz Az-Zahab wa Ma'adib Al-Jawahir. Di dalam bidang kesenian dan arsitektur muncul tokoh Jalaluddin Muhammad bin Muhammad Al-Balkhi Al-Qanuni atau Jalaluddin Rumi dengan karyanya Diwani Samyi Tabriz, Al-Masnawi, Maqalat Syamsi Tabriz, Rubaiyat, Fihi Ma'fihi, dan Maktubat. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah, summa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.